lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk nih, Ma, tentang masa lalu yang kelam. Pertanyaan pertama dari Intan Deayu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Ada apa? Saya pernah sangat dikecewakan oleh orang yang saya sayang. Sekarang jadi nekting gitu mah sama semua laki-laki. Susah buka hati gitu mah. Iya, mungkin mah. Bacanya gitu. Oh, negatif thinking. Netting tuh negatif thinking. Oh, Uzon, netting itu istilahnya. negatif thinking, maaf Iya, ya. antara baca bingung dari tadi. Iya. Sekarang jadi negatif thinking gitu mah Nah, sama sok. semua laki-laki. Susah buka hati gitu mah. Kayak udah nggak percaya sama cinta dan hubungan asmara. Mohon sarannya untuk saya rasakan ya, Mah. Makasih. Siapa namanya tadi? Intan Dea Ayu. Oke, Intan Dea Ayu. Anda harus berpikir, kepala sama hitam, pendapat tidak sama. Jangan Anda mengklaim semua laki-laki menyebalkan. Tidak. Banyak orang yang baik. Banyak orang yang penuh dengan cinta. Penuh dengan kasih sayang. Kebetulan Anda ketemu dengan laki-laki tadi yang nyebelin. Justru Allah tunjukkan, nih dia, aku kasih tahu dia nyebelin. Untung belum nikah. Makanya besok-besok nyari calon suami harus lebih selektif lagi. Kalau pengen yang baik agamanya di masjid, di pesantren, di madrasah. Jangan cari di tempat umum yang banyak tempat maksiatnya. Jadi sekali lagi Anda salah. Anda harus move on karena Anda punya masa depan. Jangan nyiksa diri, kasihan hidup Anda rugi. Baik, Mah. Selanjutnya nih mah dari Mila Cakraboti. Cakraboti. Orang India nih mah, Cakraboti. Cakraboti. Iya. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam Mila. Mah galau nih mah. Ada apa Mila? Mah, saya punya masa lalu yang pengen saya lupakan. Kejadian di masa kecil saya tentang kekerasan fisik dan verbal dari kedua orang tua saya hingga dewasa saat ini. Selain itu saya juga pernah dititipkan ke orang di sana. Saya juga merasakan kekerasan fisik dan seksual ketika umur saya 5 tahun. Wah, ini dia sampai trauma hingga dewasa nih mah. Nah, saya sering sedih mah dan marah serta ketakutan karena saya punya anak perempuan yang sekarang ini. Dan kejadian masa lalu saya membuat saya kadang benci dengan kedua orang tua saya. Tapi saya tidak mau mah menyimpan benci dan mengingatnya. Saya selalu berdoa supaya saya melupakan hal tersebut dan memaafkannya. Tapi setiap kali saya melihat berita akhir-akhir ini, banyak berita kekerasan seksual terhadap anak-anak membuat saya kembali menjadi sedih, marah, dan benci. Sekali lagi, yang pernah kita alamin terekam semua. Tidak akan hilang, kecuali kalau kita amnesia. Tapi dengan berjalannya waktu mulai terlupakan. Cuman ketika kita menonton, mendengar ada orang cerita dengan kasus yang sama, ini kebuka lagi, ingat lagi, wajar. Dan saya sangat memaklumi Anda. Tapi apapun yang terjadi Anda yakin, itu takdir saya hanya kepada Allah Anda meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Caranya bagaimana? Ya Allah, lupakan masa lalu saya yang kelam. Saya berikan yang terbaik buat masa depan saya. Makanya Anda sekarang karena pengalaman dari orang tua Anda yang kasar kepada anak, Anda jangan berlaku kasar kepada anak. Sekarang mohon hanya sama Allah. Bukankah Allah yang akan melindungi kita? Sebesar apapun masa lalu, song-song masa yang akan datang, mohon sama Allah berikan yang terbaik. Anda wajib walau bagaimanapun bangkit dari keterpurukan pola berpikir Anda. Yang saya khawatir, saya punya anak perempuan, khawatir terjadi. Saya sarankan kepada Anda Mila, buang kekhawatiran tadi. Karena kalau kita terlalu berpikir, biasanya terjadi. Caranya bagaimana? Anda pergilah ke sebuah orang guru ngaji, ke seorang psikolog, ke seorang psikiater yang bisa menguatkan Anda. Kemudian kalau ada tetangga atau saudara atau sahabat Anda yang dekat dengan Anda, yang selalu merangkul Anda, memberikan kekuatan kepada Anda, ini modal yang paling baik. Jadi Anda bisa bangkit, mengurangi perasaan-perasaan yang negatif kemarin. Jadi hidup Anda berpikirnya semakin positif. Pertanyaan selanjutnya nih Mah, dari Cari Berkah 04. Ya.
Cabe. Lompat itu kayak angkot yang ke Kalibata. Iya, warna merah tuh, Ma. Tapi ini pertanyaan agak panjang ya, Ma, kita ringkas saja. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Ada apa? Mah, saya dari kecil sering diberlakukan tidak adil oleh orang tua saya. Ortu saya selalu perhatian dan peduli dengan saudara-saudara saya. Bahkan ortu saya sering menuruti keinginan saudara-saudara saya dibanding saya gitu ya, Maya. Sampai di rumah saya juga sering mendapatkan perlakuan kasar dari bapak saya. Saya pernah ditampar, ditendang dari belakang, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata dasar rabun, anak tidak berguna, hingga kata soal binatang gitu ya, Maya. Perlakuan seperti ini sering terjadi hanya karena masalah yang sangat sepele. Nah, Ma, hingga sampai saya menikah dan punya anak pun saya masih tidak bisa melupakan semua itu, Ma. Bagaimana caranya agar saya bisa ikhlaskan semuanya? Karena saya selalu merasa kesal tiap mendengar suara itu dan melihat wajah bapak saya. Oke. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa Anda diperlakukan seperti ini. Tapi apapun yang terjadi, harusnya kita orang tua nih, dengerin. Kalian punya anak nanti. Kamu nih, ini udah pada punya anak tuh, udah pada beranak. Jangan memperlakukan anak kita tidak adil. Karena semuanya anak kita, yang baik, yang buruk, yang ganteng, yang jelek, semuanya anak kita titipan daripada Allah. Cuman ini dari pihak orang tua. Dari pihak anak, dalam tanda kutip. Tidak sedikit kita orang tua memperlakukan anak dengan adil, kata kita. Sesuai kebutuhan kalian, sesuai kemampuan kita orang tua. Tapi anak menilainya, kok kayaknya pilih kasih. Jadi banyak faktor yang menyebabkan. Tapi apapun yang terjadi, Anda bersyukur. Sudah punya orang tua, buktinya Anda dikasih makan, dikasih pakaian, buktinya Anda disekolahin, dikuliahin sampai sarjana, Anda dinikahkan. Sudah, ini saja yang kita syukuri. Jangan melihat kekurangan orang tua, tapi kelebihan perhatian kepada Anda. Kalau seandainya benar-benar Anda dianak dirikan, nggak bakal dikasih makan. Iya. Benar nggak? Betul. Nggak bakal dikasih pakaian, nggak bakal disekolahin, nggak bakal dinikahin. Di situ saja deh melihatnya. Nah, ini pelajaran buat Anda sebagai anak-anak. Bahwa saya tidak suka diperlakukan seperti oleh ayah saya, oleh ibu saya. Saya jangan berbuat seperti itu kepada anak saya. Insya Allah Anda bersabar. Orang bersabar selalu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Oke, baik. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Dede.